Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halim Maulana Sidik dari kelompok 2 dengan MPM 10030312337, yaitu akan menjelaskan tentang pemimpin dan pemerintahan. Yang pertama yaitu para pemimpin bangsa saat ini, khususnya pemimpin pemerintahan dan pemimpin suatu organisasi politik di Indonesia seolah terbuai dengan berkembangnya zaman. Berada di lingkungan kekuasaan memang sangat menjanjikan dan membuat semua orang lupa akan tugas selanjutnya yang akan dipersiapkan sejak saat ini. Salah satunya menyiapkan pemimpin untuk generasi berikutnya. Yang kedua, perspektif Islam. Kepemimpinan dalam Islam memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh yang bukan saja dibangun dari nilai-nilai ajaran Islam, namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan Al-Khulafaur Rasyidin, bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Berkembang dinamis karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan budaya. Ketika di Madinah, Nabi Muhammad SAW mempunyai peran ganda sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai hakim yang merupakan manifestasi beliau sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat Islam menjadi dasar tata pemerintahan pada waktu itu. Yang selanjutnya, sistem khilafah Islam dipegang oleh seorang khalifah, termasuk di dalamnya yang dikenal sebagai Al-Khulafaur Rasyidin. Masa khilafah Islam ini berakhir bersamaan dengan runtuhnya sistem kekhalifahan yang dihapus oleh Majelis Nasional Turki pada tahun 1924 Masehi, yang pada waktu itu dipegang oleh Kemal Atatürk. Sebelumnya dia juga telah sistem Kesultanan Turki pada tahun 1922 Masehi. Hal ini ternyata menimbulkan dampak yang begitu besar pada sistem pemerintahan negara yang secara struktural dari konstitusional berubah secara radikal. Yang ketiga, masalahnya era desentralisasi telah memberikan dampak positif dalam pemerataan pembangunan di daerah. Proses pembangunan yang dilakukan dengan asas desentralisasi dan penuh rasa tanggung jawab akan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kesimpulannya, pembahasan dapat diketahui bahwa menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur, yang lahir dari golongan muda, serta demokratis dalam cara pandang menyelesaikan sebuah permasalahan, dan sadar akan pentingnya keberagamaan berbangsa dan bernegara. Pemimpin organisasi di Indonesia apapun jenisnya harus dilandasi pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.